ketika kita di Israel itu sebetulnya ada banyak hal yang kita belajar dari teknologinya, dari sistem budidayanya, dari budayanya. Nah, karena ketika kita berada di sana itu melihat sesuatu hal yang beda ketika dibandingkan dengan di Indonesia, Pak. Nah, di sana di daerah Padang, di Padang Arafah. Nah, tetapi kalau kita masuk di areal pertanian di situ, kita lihat tanaman kok begitu subur dan semua hasil hampir diekspor ke Eropa, ke Amerika. Nah, dan itu banyak hal yang mereka lakukan karena mereka bisa berinovasi dari teknologinya, rekayasa teknologinya, ada banyak hal yang mereka lakukan, dan juga tentu yang paling penting juga adalah budaya mereka adalah memang orang-orang budaya kerja. Lalu mereka juga kalau dibandingkan dengan kita di sini, nah kalau di sana itu petani-petani di sana malah status pekerjaan mereka malah lebih bagus ketimbang status pekerjaan yang lain. Berbeda kita di sini malah terbalik kan gitu. Itu yang banyak kita pelajari, dan yang ketika saya kembali dan saya coba menerapkan di sini adalah satu hal, yaitu adalah sistem pengairan. Nah, kenapa saya melihat juga memang di NTT juga kurang lebih seperti di sana karena kita kekurangan air ketika musim panas. Nah, itu yang kita coba belajar dan coba fokus untuk pelajari di sana. Kita bandingkan kalau kita ke sana, kita lihat sendiri. Nah, tekstur tanah di sana bukan misalkan tanah lempung berpasir atau kenapa, malah di sana itu tanah pasir bertanahnya, kebanyakan pasir, tapi itu malah berhasil kan mereka. Nah, berbeda kita di sini. Kita di sini sudah dipupuk dengan kita bersyukur Tuhan sudah bisa memberikan kita dengan sumber daya alam yang begitu bagus, tapi kalau kita bandingkan dari produktivitasnya pertanian kita masih sangat jauh ketimbang dengan mereka. Kalau bicara tentang mekanisme, sebetulnya konsepnya sederhana, yaitu bagaimana kita mengambil air dari sumber air, lalu kita alirkan ke lahan dan untuk pengairan tanaman. Tetapi dalam sistem irigasi tetes ini, bagaimana kita upaya untuk menghemat tenaga, menghemat biaya, juga menghemat air dan pupuk juga kan. Jadi kita mengalirkan dengan komponen-komponen irigasi yang sudah ada, dan dia diatur sedemikian rupa dengan peralatan-peralatan teknologi irigasi yang sudah disiapkan dengan dengan pressure tertentu, misalkan 1 jam per liter,
atau 2 jam per liter, tinggal kita atur, kita sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang kita mau terapkan. Jadi itu konsep sederhana. Namun saya coba kemas dengan sedikit inovasi itu, bagaimana kita bisa mengendalikan pengairan, lalu kita bisa deteksi atau kita bisa kontrol unsur hara, NPK, pH, kelembapan, begitu, sehingga akan lebih mudah petani untuk melakukan proses produksi tanaman perkebunan mereka atau tanaman pertanian mereka. Dengan begitu dipastikan bahwa produksinya akan jauh lebih bagus ketimbang dengan sistem pertanian yang konvensional.